Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Eki Kumaro sebagai dosen pengampu mata kuliah APDS dan juga Mbak Arinda Rana Fadila sebagai asisten untuk kuliah APDS. Di sini saya Raditya Fauzan yang dengan film 07 dari Kado 03 dari kelas A PDS ingin membuat video dan juga menjelaskan terkait tugas APDS yang terbaru. Oke, di tugas APDS terdapat PPT yang berisikan soal atau yang diketahui yakni velocity interval profile-nya dengan interval formasi A sampai dengan E dan juga ada top formasi A. Nah, ini masih kedalaman feet dan juga ketebalan masih feet belum dikonversi dengan meter dengan V intervalnya itu feet per S. Dan formasi E itu yang paling dalam dan ketebalan yang paling besar, paling tebal dengan 3.300 feet dan juga V interval yang paling besar 11.500 feet per second. Nah, juga terdapat parameter targetnya, yakni objektif yang terjangkau, itu ada formasi A. Lalu objektif utamanya di formasi E yang 2.200 meter dan juga frekuensi dominannya di 30 sampai dengan 60 Hz, lalu frekuensi maksimumnya di 80 sampai 100 Hz dan juga dipnya itu kurang dari 30. Baik, selanjutnya terdapat perhitungan Vmin, V interval dan juga VRMS. Di sini juga terlihat bahwa ada konversi di feed itu ketika memang satu feed itu bernilai 0,30 meter atau 0,30 sentian dan juga K dengan nilai 0,0267 K itu merupakan konstanta relay. Lalu parameter dengan rumusnya untuk kita mencari Vmin juga VRMS. Dengan Vmin rumusnya Vmax per K relay. Lalu VRMS sama dengan akar sigma dalam kurung T dikali V interval kuadrat per sigma T. Nah, setelah kita convert semuanya dengan formasi E ini memiliki kedalaman dan juga ketebalan yang masih cukup besar ya. Karena memang besar dia 1.005 meter atau bisa dibilang 1 kilo dengan V intervalnya yang paling besar juga 3.505 meter per second. Lalu yang Femin profile kita menghitung Femin dengan Vmax per K. Vmax-nya itu menggunakan 80 sampai 100 dengan sampling per voltnya itu 10. Jadi 80, 90, 100. Lalu dengan Feminnya itu hasilnya 80 dikali K itu 2.996. Kalau 90 dikali K itu 3.370 dan juga 100 dikali K itu 3.745 seperti itu. Lalu perhitungan VRMS profilnya dengan intervalnya juga semuanya kita hitung untuk VRMS-nya. Dengan time-nya, domain time-nya itu second-nya itu cukup besar yang di interval formasi A dengan formasi E. Lalu hasil dari perhitungan VRMS-nya sendiri di T dikali V interval kuadrat itu yang paling besar tuh masih dipegang oleh formasi E dengan 352,567 meter per second. Lalu mendapatkan hasil arif RMS-nya itu sekitar 2584,280942 per second. Next. Kita lanjut ke perhitungan bin size. Nah, perhitungan bin size ini sendiri memiliki 5 kategori. Dengan kategori yang pertama yaitu perhitungan bin size dengan persamaan setengah dominan. Lalu bin size yang kategori kedua dengan perhitungan kurang dari sama dengan velocity mean per 2 frekuensi maksimal sin theta. Lalu kategori yang ketiga untuk menentukan bin size dengan persamaan kurang dari sama dengan VRMS per 2 frekuensi maksimum. Lalu kategori keempat kurang dari sama dengan target size-nya dibagi 3 dengan kategori yang terakhir yang kelima dengan persamaan V interval per 4 frekuensi maksimum sin theta. Seperti itu. Lalu lanjut ini hasil perhitungan dari kategori 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Di kategori 1 ini dengan frekuensi dominannya 30 sampai dengan 60 Hz. Ini sampling interval itu 10 10 10. Lalu V targetnya ini menggunakan velocity dari formasi E 3.505 dan juga dominannya itu sekitar segini. Itu hasil dari C55 dibagi 55 dibagi sama B55. Jadi V dibagi F. V bagi F itu hasilnya ini.
Lalu dapatkah bin size-nya itu setengah, dua kali ini, setengah dikali ini, baru dapatnya ya. Ini deh. Jadi langsung kelihatan kalau misalnya dominannya itu 58 yang paling kecilnya itu merupakan bin size yang paling kecil juga, kita ambil 29,21. Lalu kategori yang kedua dengan F max-nya itu kan 80 sampai dengan 100. Kita ambil sampel juga 10 10 10. Dengan VMI-nya itu seperti ini 2996, 3370 dengan 3745. Lalu dengan sintetanya itu pastinya 0,5 0,5. Dengan bin size-nya itu ya hampir sama 37,4531. Lalu yang kategori 3 kita hitung dengan dengan persamaan nih. Nah, seperti ini. Dengan VRMS-nya itu sama dengan Fmax-nya itu ya seperti tadi, sampling intervalnya 10 10 10 dengan bin size-nya sekitar 12 itu yang paling kecil. Jadi kamu menggunakan 12,921. Lalu kategori yang keempat itu merupakan ukurannya 200, ukuran 200 dibagi 3. Jadi dapatnya 66,67. 6,6,667 bisa dibilang 67 lah. Lalu kategori 5 dengan persamaan yang sama dengan V interval per 4 frekuensi maksimum dikali sin theta. Seperti ini. Sin theta 0,05 dengan hasil bin size-nya itu yang paling kecil di sekitar 17. Nah, lalu lanjut ke perhitungan parameter. Nah, perhitungan parameter ini terdapat yang diketahui X min itu give-nya itu kurang dari 548,64 meter dan juga X max-nya itu lebih dari sama dengan 2987,04 meter dengan MA-nya itu tan datanya tuh dikali 0,6 jadinya hasilnya tuh 17,92,22 seperti itu. Nah, ini terdapat beberapa parameter-parameter dengan binnya itu bin size. Saya menggunakan 15 karena ya memang dari hasil akhirnya tuh ada yang perkatil 12 sama 17, jadi saya ambil tengahnya menggunakan 15 meter. Jadi lalu eh, yang tidak yang sama semua itu 15 meter. Lalu RXSY-nya itu sama semua. Dengan catatan penting tuh yang seperti ini untuk menentukan desain paling optimal tuh harus input variabel bebas dari NR, NRL juga RRY dan SX itu merupakan bilangan genap, harus genap. Lalu SX per RX atau search interval dengan dibagi reservoir interval itu merupakan bilangan bulat, tidak boleh koma. Lalu yang C itu RY atau source line-nya dibagi dibagi SY atau oh SY atau search line, search interval line-nya itu merupakan bilangan bulat juga. Itu bisa dibilang salvo lah. Lalu RY kurang dari SX itu agar meminimalkan jumlah shot dengan kasus survei seismiknya itu di darat. Lalu voltnya itu atau inline, crossline maupun nominal itu merupakan bilangan bulat dan nominal voltnya itu lebih besar dengan luas area survei itu yang lebih kecil. Dengan aspek rasio itu tidak terpaut jauh dari 100% seperti itu. Jadi bisa 99%, bisa 101, 102 atau 98%. Jadi yang nggak jauh dari 100%. Oke. Lalu di sini dengan bin size, lalu NRL atau bisa dibilang jumlah eh, line-nya dengan NR itu jumlah reservoir line. Ya, jumlah reservoir line. Oh, NRL itu jumlah reservoir line, lalu NR itu jumlah reservoir reservoir dalam line itu gitu. Lalu dengan RX ini merupakan parameter dasar reservoir interval, lalu SY ini merupakan RY ini reservoir line dan juga SS ini source interval, SY ini merupakan source line-nya. Ini SS per ini tinggal dibagi aja dapatnya 6,33, lalu RY per SY-nya juga RY per SY kalau 110 bagi 40 30 itu dapat salvonya 4, ini 4. Lalu TR-nya itu 1000 dengan L inline, L cross line, aspek rasionya di sini juga yang tidak terpaut jauh dari 100%. Jadi di sini yang tidak terlalu jauh dengan 100% itu merupakan nilai 144. 144 di sini itu merupakan NRL-nya itu 18 dan juga NR 48. Itu yang dibilang kalau
aspek rasio itu yang paling bagus daripada yang lainnya gitu. Lalu X min X lainnya juga seperti ini. Dengan X cross eh, meter dan juga X maksa juga meter. Inline foldnya E dikali F itu dapatnya sekitar yang paling besar tuh di angka ini sih paling besarnya 6,667 dan juga ada cross line foldnya C Y F di sini yang paling besar tuh merupakan ini. Lalu ada nominal foldnya di sini yang paling banyak itu ada di 600 ya, 60 dikali 10 seperti itu 100. Lalu dapat inline tapernya dengan scale-nya itu juga satuannya meter. Di sini yang paling besar tuh di 467 yang paling bawah dengan NRL juga NR-nya itu 30,75. Jadi sebenarnya juga NRL sama NR itu bisa kita custom. Kita mau coba berapa probabilistik seperti itu. Lalu dengan hasil crossland tapernya itu skalanya juga meter juga satuannya. Dengan yang paling besar tuh di 1260 sama dengan 15 30 75 30 dengan 180 RY-nya dan juga SS-nya di 190 seperti itu. Baik, dikarenakan menurut saya sudah cukup untuk menjelaskannya. Bila terdapat kesalahan kata dan juga kesalahan ilmu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.